Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin ya. amin. Eh, ini kan belakangan ini banyak tulisan-tulisan tentang kenapa yang menyebabkan bahwa timnas Indonesia gagal memenuhi target menjadi juara AFF 2022 ya. Dan banyak menunjuk bahwa ini alasannya adalah karena pemain lah, ada yang strategi lah dan segala macam. Tapi gini, secara Ya, umum Bro Ipung, ya, apakah kegagalan ini hanya terjadi di laga terakhir saja, yaitu yang leg 2 Indonesia melawan Vietnam di semifinal yang berlangsung di Vietnam saja, atau memang sejak dari awal keikutsertaan Indonesia di AFF 2022 ini sudah kelihatan kegagalannya sejak dari laga pertama, Bro. Kira-kira iya. seperti apa? Sebetulnya gini indikasi bahwa ada penurunan kualitas permainan di tim kita itu sudah bisa dicium oleh SBY dari sejak pertandingan pertama Hmm. gitu. Karena pertandingan pertama walaupun hasilnya juga kita bisa memenangkan laga, kemudian pertandingan berikutnya dengan Brunei, pertandingan berikutnya dengan Thailand, dengan Filipina, walaupun kita bisa memetik angka ya dari keempat pertandingan tersebut. Kita bisa menang lawan Kamboja, menang lawan Brunei, menang lawan Filipina dan seri melawan Filipina. Dengan Thailand. Tapi kan di situ kita menang memang seharusnya kita siapapun pelatihnya bisa menang kalau menghadapi tim-tim seperti Kamboja, Hmm. Brunei Darussalam dan Filipina. Dan itu Hmm. kan bukan hal yang baru bahwa kita bisa menang melawan mereka. Bahkan itu sepertinya sebuah kewajiban ya siapapun pemain Hmm. dan siapapun pelatihnya. Kalau Hmm. melawan tim-tim tersebut kita harus menang. Itu udah Hmm. pasti ya. Hmm. Nah, jadi itu cuma kalau kita lihat proses permainan dari sejak laga pertama, tentu kita juga kan sebagai penikmat permainan timnas itu juga sudah bisa melihat bahwa ada yang kurang dari permainan timnas kita kali ini. Hmm. Seperti ruhnya tuh kalau kita bandingkan dengan AFF sebelumnya, itu kita kok seperti pemain yang kurang determinan. Kemudian bermain kecenderungannya terburu-buru. Kemudian tidak efektif dalam menciptakan peluang. Bahkan ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya elementer gitu loh. Itu masih terjadi. Nah, sebetulnya kalau kita punya optimisme menatap laga kedua melawan Vietnam, itu cukup beralasan. Karena begitu kita melihat di leg pertama, Vietnam sama sekali tidak punya peluang, sama sekali tidak membahayakan gawang kita. Tentu ekspektasi ini jadi makin membesar. Hmm. Cuma sayangnya di leg kedua kita kalah dan itu yang menyebabkan kita tidak bisa lanjut di AFF tahun Hmm. ini gitu bro. Oke, kalau disimpulkan berarti kegagalan Indonesia ini tidak hanya terjadi di laga terakhir, tetapi memang sepanjang ajang AFF ini sudah menunjukkan adanya kegagalan. Walaupun Betul, melawan tim-tim tertentu seperti misalnya Kamboja, Filipina, dan Brunei, kita tetap harus menang. Tetapi itu bukan menunjukkan bahwa memang kualitas Indonesia yang harusnya seperti itu gitu ya, Bro ya. betul bro, betul bro. Nah, kira-kira dari Hmm. penyebabnya itu apa, Bro ya? Apakah kemudian yang kita sebut Hmm. sebagai tidak ada latihan apa, tidak ada laga uji cobalah atau karena apa? Iya, eh, ini kan sebuah efek domino sebetulnya. Bagaimana kalau kita melihat persiapan ya, memang Hmm. kan persiapan timnas kita itu lagi-lagi dimulai dari nol. Karena ternyata ada kebugaran, masalah kebugaran pemain yang juga jadi isu. Dan Hmm. dalam hal ini staf kepelatihan akhirnya mulai ngebangun ini ya kualitas fisik pemain-pemain kita. Tapi kan itu juga tidak bisa disalahkan cuma dari satu sisi saja. Tapi ada pemain-pemain yang sebetulnya tidak terpengaruh oleh Liga Indonesia, tapi juga kan tidak menunjukkan efek yang kontributif gitu loh, bro. Hmm. Ya,
Kalau berarti artinya ingin mengatakan bahwa selain pemain lokal, pemain yang Ya, ada di Liga Indonesia yang terpengaruh karena laga tidak berjalan, tetapi juga pemain-pemain yang abroad itu ya, juga tidak memberikan kontribusi yang nyata. Kira-kira seperti itu, Bro. ya betul, Bro. Karena saya juga kan dan kita semua berharap bahwa perkembangan waktu dan mereka juga sudah bermain di liga-liga yang sepertinya lebih berkualitas daripada liga kita, Hmm. eh, itu kan tentu membawa harapan ya bahwa kali ini di AFF kali ini mereka akan membawa pengalaman yang baru, kemudian knowledge yang baru, pemahaman yang baru tentang sepak bola gitu loh. Dan yang seharusnya pemahaman baru, pengalaman baru yang mereka terima itu kan memberikan kontribusi yang positif buat timnas. Cuma Hmm. sayangnya itu tidak kelihatan dari pemain-pemain abroad kita. Jadi saya melihat malah kalau bandingannya adalah FF tahun lalu, pemain-pemain abroad kita kecenderungannya adalah grafiknya menurun kualitasnya Hmm. dari apa yang mereka perlihatkan di AFF kemarin yang tahun lalu itu. Hmm. Nah, ini sebetulnya kan formasi pemain kita antara AFF yang lalu dengan yang sekarang ini itu kan boleh dibilang hampir sama. Hmm. Yang membedakan adalah kali ini pemain-pemain kita sudah banyak yang bermain di level klub atau level liga yang lebih bagus gitu loh. Hmm. Cuma sayangnya itu tidak terbawa di ke timnas kita gitu, Bro. Ya, ya. Apakah ini karena beberapa pemain yang abroad ini sedang ingin menunjukkan dirinya keren karena sekarang dalam status klub yang kurang bagus ya, seperti contoh Egy kan sudah tidak punya klub pada saat AFF ini, demikian juga Sadil kan, Iya, kemudian juga Arhan yang setahun lalu kan memang tidak ada ekspektasi apa-apa, tapi kan sekarang setelah 1 tahun di Jepang ternyata kan hanya bermain iya, 45 menit saja di klubnya. Kemudian Asnawi juga kan dalam status yang sempat kayak yang akan meninggalkan Ansan gitu. Padahal iya, walau kontraknya sih masih ada 1 tahun lagi kan. Apakah betul. situasi-situasi seperti ini yang membuat mereka ingin, kalau boleh dikatakan contoh mungkin Ronaldo lah di Piala Dunia gitu ya, karena ingin menunjukkan bahwa dirinya wah gitu masih hebat gitu ya, terus malah jadi kehilangan fokus. Iya, Apakah ini juga yang terjadi dengan pemain-pemain abroad kita, bro? Mungkin yang bagus tinggal Jordi aja ya, yang main di luar iya, negeri ya. Dan itu juga baru pertama kali di timnas sehingga tidak bisa dibandingkan dengan peran Jordi di tahun lalu karena tahun lalu dia belum betul, main kan ya. Gimana, bro? betul. Iya, ini kan sepertinya dalam tanda kutip ya, pemain-pemain abroad kita ini lagi galau, Bro. Lagi Hmm. galau pertama ya mengenai masa depan mereka. Karena kita tahu ya yang Bro Eri tadi sebutkan itu kan detailnya ya, kenapa mereka mungkin bisa galau dalam menghadapi AFF kali ini sehingga fokusnya menjadi berkurang. Hmm. Jadi kalaupun ada semacam analisa dari Bro Eri bahwa mereka mungkin di AFF ini ingin menunjukkan performa yang sebenarnya dan ingin juga mereka bisa dilirik nih, dilirik lagi oleh para pemandu-pemandu bakat dari luar bahwa mereka sebetulnya belum habis, mereka masih punya potensi. Ternyata itu juga kan jadi ini ya, jadi bumerang malah. Hmm. Akhirnya pertama ya mereka kehilangan fokus. Itu satu. Hmm. Kemudian mereka juga jadi tidak bisa bermain secara kolektif Hmm. karena yang mereka bawa adalah kepentingan pribadi. Akhirnya kan Hmm. seperti itu kan. Hmm. Hmm. Nah, yang kita juga lihat bahwa eh, ini ya, mereka juga dalam titik mungkin dalam titik kepercayaan diri yang juga lagi berkurang gitu loh, Bro. Hmm. Sebagai contoh misalkan Egy ya. Hmm. Egy yang saat ini tidak punya klub. Artinya dia juga kan mulai mulai ini ya mempertanyakan kemampuan dirinya sendiri gitu loh. Kemudian Witan juga yang belakangan sudah sering di bangku cadangkan. Hmm. Kemudian Asnawi ya, Asnawi juga yang sampai sekarang masa depannya belum kelihatan.
walaupun rumorsnya dia banyak diminati oleh klub-klub K-League 1 ya. Hmm. Tapi apakah dengan penampilan Asnawi di AFF kali ini, klub-klub K-League 1 masih berminat? Itu kan belum tentu juga, bro. Gitu. Kemudian Sadil yang setelah lepas dari Sabah, dia juga kan pasti orientasinya adalah ke liga yang lebih besar lagi. Hmm. Tentu ketika dia performancenya seperti sekarang yang diperlihatkan di AFF, apakah kemudian ini menarik minat buat klub-klub lain? Itu kan akhirnya menjadi bumerang, bro. Ya. Uh-uh. Yang Dan memang, ya gimana, bro? yang tadinya para pemain abroad ini ingin menunjukkan dirinya bagus, malah jadi kebalik kan jadinya. Jadi kebalik, gitu Iya. loh. Betul, jadi kebalik. Karena ya udah, ketika mereka bermain di AFF, mereka sudah membebani dirinya dengan target-target pribadi, gitu loh, bro. Hmm. Dan itulah yang sebenarnya menjadi perusak ya, perusak terhadap keutuhan permainan. Bisa jadi seperti itu. Jadi secara kolektif, secara organisasi, mereka jadi kurang bisa mengaplikasikan. Karena lagi-lagi mereka membawa kepentingan-kepentingan sendiri, gitu loh. Hmm. Hmm. Oke, itu ya, artinya dari sisi pemain ya bro ya, bahwa pemain Betul, yang Indonesia udah jelas-jelas karena liga tidak berjalan sehingga kemudian apa nanti tadi disebut bahwa training campnya jadinya balik lagi ke awal ke dasar lah ke fisik dan segala macam. betul, Tapi juga betul. performa yang dari pemain abroad juga ya seperti yang barusan kita jelaskan juga gitu ya. Nah, dari sisi yang lain, seperti misalnya dari sisi pelatih nih, bro. Nah, Ya, bagaimana nih? Kemarin kan pelatih kita yaitu Coach Sintayong sudah menyatakan meminta maaf bahwa Indonesia tidak bisa melaju sampai final dan bahkan tidak bisa jadi juara gitu ya. ya. Eh, apa bro yang seharusnya dilakukan oleh STY dalam kasus seperti ini? Ya sebetulnya gini, STY juga kan ketika dia menetapkan target, tentu dia juga berkaca pada pencapaian-pencapaian ya. Dan Mhm. pada dia juga melihat pada kualitas-kualitas pemain yang dia miliki saat ini. Hmm. Tentu kalau rujukannya adalah AFF tahun lalu, di mana kita dengan pemain-pemain yang boleh dibilang masih muda, masih mentah, kita bisa masuk sampai final. Hmm. Itu tentu aja kalau target yang ditetapkan oleh STY saat ini adalah sebagai juara, saya pikir itu adalah target yang masuk akal gitu loh. Nah, cuma masalahnya apakah target ini bisa tercapai dan kalaupun tidak tercapai, tentu kita juga harus melihat pada proses ya. Hmm. Bagaimana proses ini sampai tidak tercapainya sebuah target ini juga kan kita merujuk pada proses gitu loh. Hmm. Sementara kalau kita melihat proses-proses pertandingan ke pertandingan, cuma satu pertandingan yang sebetulnya bisa menunjukkan kapasitas timnas kita seutuhnya ya. Cuma pada saat kita laga 0-0 dengan Vietnam. Hmm. Nah, selebihnya kan boleh dibilang rata-rata gitu loh, Bro. Nah, Hmm. artinya kalau misalkan STY pada akhirnya menyatakan permintaan maaf tidak bisa memenuhi ekspektasi semua orang, Hmm. ya tentu ini juga harus disikapi bahwa tidak bisa berhenti pada kata minta maaf. Gitu loh, Bro. Ya, ya tentu tidak bisa berhenti di situ. Karena apa yang Betul. diminta oleh STY sebelumnya untuk ajang ini sudah dipenuhi Ya, semua oleh federasi seperti minta pesawat, ya, betul. kemudian hotel yang bagus, bukan yang bagus sih sebenarnya, yang dekat, mintanya kan yang dekat dengan lapangan ya dan seterusnya. Mulai dari kemudian sepatu lah dan segala macam udah dipenuhi. Tapi kemudian Ya, ketika hasilnya minor seperti ini, kan kalau minta maaf aja kayaknya nggak cukup. nggak cukup Apalagi nih betul, bro Bro. yang harus dilakukan oleh STY berikutnya. Ya gini, tentu bukan cuma STY dalam hal ini ya. Tentu Mhm. dari pihak federasi juga harus mulai mengevaluasi ya. Mengevaluasi bukan cuma kinerja dari pemain, bukan cuma kinerja dari STY, tapi juga kinerja dari federasi gitu loh. Hmm. Karena semua kan ini punya efek dan kontribusi terhadap kegagalan gitu loh. Hmm. Bagaimana pemain tidak siap,
karena liga yang berhenti. Itu kan adalah kesalahan dari federasi dalam hal ini. Hmm. Kemudian bagaimana kok pemain-pemain yang tadinya diharapkan, bahkan ada pemain-pemain obrot tapi mereka melempem. Hmm. Bagaimana STY kok selama beberapa pertandingan tidak bisa menunjukkan kualitas dia, memberikan strategi-strategi yang lebih katakanlah lebih mempan lah untuk Hmm. menghadapi tim-tim yang mapan seperti Thailand dan Vietnam gitu loh. Hmm. Nah, ini juga kan yang harus dievaluasi. Jangan kemudian saling menyalahkan ya. Ini yang saya khawatirkan kan seperti itu ya. Jadi saling menyalahkan. Tapi paling tidak semua saling mengevaluasi kenapa ini bisa terjadi gitu loh. Jangan Hmm. didiamkan. Walaupun kita tahu bahwa tentu wacana katakanlah ya, wacana pemecatannya STY saya pikir itu juga bukan jalan keluar yang terbaik. Hmm. Karena dalam hal ini apa yang dirancang STY juga sebetulnya kan memperlihatkan hasil juga gitu loh. Hmm. Hmm. Bagaimana kita bisa keluar ke Piala Asia itu juga sebuah pencapaian yang bagus. Hmm. Bahkan di level usia 20 juga dia juga bisa mengantarkan kita menjadi kontestan di Piala Asia. Itu jangan Hmm. kita lupakan gitu. Ya, 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 Nah, ya. eh, eh. Dan bagaimana kemudian kita begitu terhibur dengan permainan kita waktu pertandingan persahabatan dengan Curaçao Hmm. yang jauh levelnya di atas kita, itu juga jangan dihilangkan. Tapi juga jangan dihilangkan kenapa ini kita gagal di saat semua keinginan-keinginan STY sudah dipenuhi gitu loh. Hmm. Ya memang Ah, kan ini balik lagi permainan tim katanya kan, jadi bukan ah, cuma ah. STY sendiri kan, sebenarnya pemain-pemain juga Betul, ikut berkontribusi atas kegagalan ini. betul. Oke, saya kira sekian dulu obrolan kita mengenai bagaimana timnas Indonesia di ajang AFF 2022. Menurut Sobat sendiri, apa yang harus dilakukan kemudian baik oleh STY maupun para pemain dan juga federasi supaya timnas kita menjadi lebih kuat lagi? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke, thank you bro.